bahas tentang bencana alam. Nah, sebelum itu kita bahas dulu yang kemarin, pelajaran kemarin. Tapi sebelum kita masuk pelajaran yang kemarin, Ibu ulang kemarin, kita berdiri dulu. Kita buat dulu tepuk semangat supaya pembelajaran kita semakin semangat. Oke, semuanya berdiri. Udah? Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Coba lihat dulu kanan kirinya siapa yang absen. Semua hadir? Hadir. Pelajaran yang kemarin IPAS, sekarang juga masalah IPAS. Kita ulang kembali pelajaran kemarin tentang kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, kedua konsumsi, yang ketiga distribusi. Oke, apa itu produksi? Proses pembuatannya. Apa itu konsumsi? Kita yang menggunakannya. Apa itu distribusi? Mereka yang menyalurkan barangnya. Jadi kalau kita menggunakan baju, berarti kita disebut apa? Disebut apa? Konsumsi. Nah, kalau ada orang mengantarkan barang-barang ke toko-toko, itu disebut apa? Distribusi. Jadi sudah paham tentang kegiatan ekonomi kita? Kita masuk materi baru mengenai bencana alam. Tapi sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus belajar bencana alam? Nah, supaya kita tahu bagaimana menjaga lingkungan kita. Supaya tahu apa saja penyebab dari bencana alam tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu apa penyebabnya dan cara mengatasinya, kita harus menjaganya. Udah? Sebelumnya siapa yang tahu bencana apa aja yang ada pernah kejadian baru-baru ini? Apa? Banjir. Apa lagi? Gempa. Apa lagi? Longsor. Tsunami. Pernah dengar tsunami? Tsunami yang paling hebat itu terjadi di daerah mana? Aceh. Pada tahun berapa itu kejadiannya? 2004. Sudah lahirkah di situ? Belum? Belum. Kalau ibu sudah lahir. Pernah tahu ceritanya? Nggak tahu ceritanya? Skala berapa kemarin itu? Ayo, nggak tahu. Sampai terjadinya tsunami yang begitu besar, hampir 10, 9, skala Richter ya, hampir 10, 9, sekian. Jadi bencana alam itu bisa dari secara alami, bisa disebabkan oleh perbuatan manusia. Apa itu secara alami coba? Faktor alam. Apa coba pikirkan? Bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Apa kira-kira? Nah, ayo pikirkan. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo Rizky, tahu bencana alam yang disebabkan oleh alam? Seperti banjir.
sampah sembarangan. Sekarang juga di daerah sini dekat rumah ini juga ibu lihat kemarin, ya kan? Ibu lihat kemarin banyak sampah seperti yang dibuang di situ. Pernah lihat seperti itu? Pernah? Pernah. Kenapa itu terjadi? Kurangnya kesadaran dari diri masing-masing. Udah. Selain buang sampah sembarangan, apa lagi? Suka menebang apa? Pohon? Pohon secara apa? Secara bebas. Secara suka hati, main tebang aja kecil-kecil pun ditebang. Harusnya ada program tebang pilih. Apa itu Bu tebang pilih? Memilih batang pohon yang sudah tua, yang sudah pantas untuk diapa? Ditebang. Lalu ditanamlah kembali. Itulah namanya reboisasi, penanaman kembali. Kenapa itu diwajibkan? Supaya akar dari tanaman itu bisa menyerap air, supaya menghindari terjadinya banjir. Paham? Paham nggak? Paham. Coba lihat bencana gempa bumi. Ini salah satu bencana yang terjadi. Bencana selanjutnya Ibu tunjukkan bencana apa? Gempa bumi. Pernah mengalami gempa bumi? Hah? Kapan? Kapan? Gempa bumi. Pernah mengalaminya? Pernah? Pernah nggak? Coba. Nah, ini dia. Dan ini simulasi jika terjadi gempa bumi. Nah, simulasinya kalau jika terjadi gempa bumi. Itu namanya simulasi, bukan berarti kejadian. Jika terjadi gempa bumi seperti itulah yang harus kita lakukan. Jangan hanya terdiam di dalam kelas. Kenapa? Yang ditakutkan bangunan itu ambruk. Paham? Hah? Selain gempa bumi apa lagi? Gunung meletus. Ibu tunjukkan peristiwa terjadinya gunung meletus. Itu secara apa? Alami atau buatan? Buatan manusia? Hah? Alami. Bencana gunung meletus. Coba kita pintas saja ya. Apakah gunung meletus karena dia marah? Enggak gitu konsepnya ya. Di bawah gunung ada cairan panas namanya magma. Dia terus naik, mengumpul dan tekanannya makin gede. Bayangin kayak balon ditiup terus lama-lama meletus. Pas sudah nggak bisa nahan, gunung langsung mengamuk, keluarin lava, gas, abu, batu panas, semuanya dimuntahin. Jadi bukan karena gunung marah, tapi karena perutnya udah penuh dan nggak ada yang bisa nahan lagi. Apakah gunung meletus karena dia marah? Nah, jadi jangan pikiran kalian, Bu, gunung meletus itu karena gunungnya marah. Sudah dijawab. Kenapa? Iya, karena dia sudah terlalu penuh di dalam perutnya sehingga harus dikeluarkan. Bu, apakah ini bahaya? Bahaya. Tetapi setelah kejadian itu membantu nggak untuk pertanian di daerah pegunungan? Membantu. Kenapa? Ini bisa menyebabkan apa? Tanah menjadi subur. Setelah kejadian ini, tanah-tanah di daerah pegunungan itu menjadi subur. Paham? Paham? Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Jangan membuang sampah sembarangan. Harus menggunakan apa? Tebang pilih. Apalagi menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kesimpulannya materi kita. Tapi sebelum Ibu ambil kesimpulan, kita kerjakan latihan. Udah?
diedit aja lah Bu. Udah? Nah. Di sekolah oleh perbuatan manusia tidak suka membuang sampah sembarangan. Bencana alam. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kita harus menjaga lingkungan kita, sayangi bumi kita. Oke, Pak? Oke. Mungkin pada hari ini itu aja pelajaran yang mau Ibu sampaikan. Kita lanjutkan besok. Selamat pagi anak Ibu. Pagi, Bu. Selanjutnya